Penulis sumber yang kita bahas hari ini, ya di bab 6, dia berbagi sebuah momen yang menurut saya pribadi, wah menyentuh sekali. Jadi setelah dia melewati masa isolasi yang cukup panjang ya, karena pandemi, plus juga ada duka mendalam karena kehilangan suaminya Robin, dia akhirnya berani keluar rumah lagi. Dan tujuannya itu nonton pertunjukan balet. Ini bukan cuma soal, ya ampun akhirnya keluar rumah. Tapi ini momen pertama dia ada di ruang tertutup sama banyak orang lagi gitu. Iya, kebayang sih perasaannya. Dan ternyata pengalamannya itu, wah jauh lebih dari sekedar nonton pertunjukan biasa. Dia cerita dia sampai nangis, tapi bukan nangis sedih yang lama gitu. Melainkan karena luapan emosi. Karena, keindahan luar biasa yang dia lihat di panggung. Oke. Rasanya itu kayak ada secercah cahaya gitu loh di tengah kegelapan yang dia rasakan. Jadi kayak pengingat kuat kalau hidup, ya, meskipun kadang sulit banget, tetap aja masih ada keindahan yang layak kita rasakan. Anda sendiri pernah nggak sih ngalamin momen kayak gitu? Momen di mana entah itu seni, musik, atau mungkin cuma pemandangan alam, tapi rasanya tuh nyentuh banget sampai kayak ada sesuatu yang klik atau terbuka lagi di dalam diri. Pasti banyak yang pernah ya, walau mungkin nggak sedramatis itu. Iya kan? Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal bab 6 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya spesifik banget, terhubung dengan kreativitas. Oke. Nah, dengar kata kreativitas, mungkin banyak dari kita yang langsung, aduh, mundur teratur. Mikirnya, wah itu bukan saya. Atau langsung kebayang seniman jenius di studionya gitu kan? Stereotipnya gitu ya. Tapi bab ini justru ngajak kita lihat kreativitas dan juga apresiasi keindahan dari sudut pandang yang jauh lebih luas dan mendasar sebetulnya. Kita bakal kupas nih, kenapa sih terlibat sama hal-hal ini tuh bukan sekedar hobi iseng atau kemewahan, tapi malah bisa dibilang kebutuhan dasar manusia. Dan ada dampak nyatanya loh buat diri kita. Menarik. Sumber ini, The Science, khususnya di bab 6 ini ya, dia mengeksplorasi gimana tindakan yang kelihatannya sederhana, kayak sekedar mengapresiasi keindahan atau melakukan aktivitas kreatif sekecil apapun itu secara harfiah bisa mengubah cara kerja otak kita dan juga meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Wow, sampai mengubah kerja otak ya. Iya, jadi misi kita nih dalam pembahasan kali ini, kita mau coba benar-benar paham kenapa sih kreativitas dan keindahan itu sebegitu pentingnya? Kita lihat nanti dari kacamata evolusi, terus juga dari sains modern yang lagi ngetren nih, namanya neuroestetika. Neuroestetika, oke. Dan yang paling penting, gimana pemahaman ini secara praktis bisa bantu Anda jadi lebih sadar, lebih jernih ngelihatnya, lebih terbuka sama wawasan baru, dan mungkin ya, jadi lebih peka sama tanda-tanda atau momen-momen berarti yang muncul dalam hidup Anda. Oke? Siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng bab ini. Siap, mari kita mulai. Oke, mungkin salah satu ganjalan terbesar ya, itu definisi kita sendiri soal kreativitas. Sering banget kita batasi konsep ini cuma buat mereka yang berbakat seni aja. Pelukis, musisi, penulis gitu kan. Banyak orang jadi mikir, saya nggak punya bakat seni, ya berarti saya nggak kreatif. Iya, itu umum banget pemikiran kayak gitu. Tapi sumber ini, di bab 6 ini, dia dorong kita buat, yuk, definisikan ulang. Kreativitas itu ternyata lebih mendasar sifatnya. Kemampuan kita buat lihat pola, menghubungkan ide-ide yang kelihatannya nggak nyambung, nemuin solusi baru. Nenek moyang kita aja udah lakuin ini ribuan tahun lalu kan? Betul. Lukisan di dinding gua, tarian ritual, perhiasan dari kerang, itu semua kan bentuk kreativitas yang esensial buat mereka. Jauh sebelum ada konsep galeri seni atau industri kreatif kayak sekarang, ini tuh warisan kita sebagai manusia sebetulnya. Tepat sekali. Dan perspektif ini penting banget untuk menggeser cara pandang kita ya. Jadi kreativitas itu bukan bonus kalau ada waktu luang, tapi memang bagian inti dari jadi manusia. Ada antropolog yang dikutip di sumber ini namanya Agustin Fuentes. Dia berpendapat kalau kemampuan kita untuk berkreasi, untuk membayangkan kemungkinan, terus mewujudkannya, itu salah satu pendorong utama evolusi manusia loh. Wah, menarik itu. Pendorong evolusi ya? Iya, dan menariknya lagi, kayak yang Anda singgung tadi, banyak budaya asli di dunia itu bahkan nggak punya kata terpisah untuk seni. Kenapa coba? Ya karena ekspresi kreatif, mau itu bentuknya kerajinan tangan, cerita lisan, ritual, atau hiasan tubuh, itu udah nyatu banget, nggak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Oh, jadi bukan sesuatu yang spesial atau terpisah gitu ya? Betul, bukan aktivitas buat weekend aja, tapi cara hidup.
Ini kan negasin banget kalau kreativitas dan apresiasi keindahan itu sebetulnya kebutuhan fundamental. Cuma mungkin agak kepinggirkan ya di dunia modern kita yang serba fungsional dan buru-buru ini. Iya juga ya. Nah, sekarang ini ada bidang ilmu baru yang mulai secara spesifik memetakan dampak biologisnya, namanya neuroestetika. Dia pelajari gimana otak dan tubuh kita itu merespon pengalaman-pengalaman estetis ini. Nah, ini dia nih, neuroestetika. Jadi ini bukan cuma soal perasaan senang atau wah terinspirasi, tapi ada mekanisme biologis beneran di baliknya ya. Iya, betul. Gimana tuh sains ngejelasinnya? Apa yang terjadi di dalam diri kita pas kita lagi terpukau sama keindahan, kayak penulis sumber tadi pas nonton balet, atau pas kita lagi asyik ngelakuin sesuatu yang kreatif, bahkan sesederhana nyusun bunga atau mewarnai gitu. Apa sih yang secara nyata berubah di biologi kita? Kekuatan transformatifnya itu ada di mana? Oke, jadi neuroestetika ini udah mengungkap beberapa manfaat kunci yang sangat konkret. Kita coba bedah satu-satu ya. Pertama, dan ini mungkin yang paling cepat kita rasakan, itu adalah kemampuannya nurunin stres dan ningkatin suasana hati. Oh, ini penting banget nih. Iya kan? Jadi terlibat aktif sama seni, atau bahkan cuma secara pasif aja, misalnya nikmatin keindahan alam atau karya seni, itu terbukti bisa nurunin kadar hormon stres utama kita, yaitu kortisol. Kortisol ya, si hormon stres itu. Betul. Nah, pas kortisol turun, sistem saraf parasimpatis kita itu sistem istirahat, cerna, dan pulih jadi lebih aktif. Ini kayak penawar alami gitu buat kondisi stres kronis yang banyak dialami orang sekarang. Jadi secara fisiologis, beneran jadi lebih tenang ya kitanya. Bukan sugesti aja. Betul sekali, bukan cuma perasaan. Dan lebih dari itu, aktivitas ini juga memicu pelepasan semacam koktail kimiawi positif di otak kita yang sering disebut hormon DOSA. Pernah dengar? DOSE, itu singkatan ya? Iya, singkatan dari dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Masing-masing punya peran penting. Dopamin itu kan terkait sama motivasi, fokus, rasa senang. Oksitosin, sering disebut hormon cinta atau ikatan, dia kasih rasa hangat, terhubung, percaya. Terus serotonin, bantu stabilin mood, ngurangin cemas. Dan endorfin, itu pereda nyeri alami tubuh kita, sekaligus peningkat mood juga. Wah, lengkap ya paketnya. Iya. Bayangin aja, dengan ngelakuin sesuatu yang kreatif atau sekedar mengapresiasi keindahan, Anda tuh secara harfiah lagi mandiin otak Anda pakai campuran kimiawi yang dukung perasaan baik, aman, dan terhubung. Ini efektif banget buat ngegeser kita dari mode bertahan hidup atau takut ke mode percaya atau cinta. Berarti bisa ngubah perspektif juga ya jadinya? Banget! Bahkan nih, beberapa studi jangka panjang yang dikutip di sumber ini nunjukin ada korelasi antara keterlibatan rutin dengan seni sama harapan hidup yang lebih panjang. Serius? Sampai ke harapan hidup? Iya, mekanismenya memang belum 100% dipahami sih, tapi dugaannya itu terkait sama kemampuannya ngurangin peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan kronis ini kan akar dari banyak penyakit ya. Wow, ini dalam banget ya dampaknya. Dari sesuatu yang sering kita anggap cuma hobi atau selingan. Oke, selain efek menenangkan dan bikin mood bagus, ada manfaat lain buat otak kita nggak? Ada dong. Manfaat kedua yang penting banget itu adalah mengasah otak lewat neuroplastisitas dan peningkatan fungsi jaringan saliensi. Oke, neuroplastisitas itu kan kemampuan otak buat berubah ya. Betul, kemampuan luar biasa otak kita buat berubah dan membentuk koneksi baru sepanjang hidup. Nah, pas Anda terlibat dalam aktivitas kreatif atau coba ngelihat sesuatu dari sudut pandang baru, Anda itu secara aktif lagi merangsang otak buat bangun jalur-jalur saraf baru. Anda itu kayak lagi ngelatih otak buat mikir secara beda, ngelihat hubungan baru, ini bisa bantu bangkit buat nimpa atau gantiin pola pikir negatif atau kebiasaan mikir lama yang mungkin udah kuat banget akarnya. Kayak latihan beban tapi buat fleksibilitas mental Anda, gitu. Oke, jadi otaknya jadi lebih lentur ya? Bisa dibilang gitu. Nah, yang juga penting banget di sini, dampaknya ke jaringan saliensi atau saliency network di otak. Anda bisa bayangin jaringan ini kayak filter atau penyorot perhatian otak kita. Filter perhatian, maksudnya? Tugasnya itu buat nentuin, dari segitu banyaknya informasi di sekitar kita, mana sih yang layak dapat perhatian kita? Nah, jaringan ini secara alami tertarik sama hal-hal baru, yang mengejutkan atau yang dianggap penting secara emosional.
Oke, oke. Nah, pas Anda secara sadar ngelatih diri buat merhatiin keindahan dalam hal-hal kecil, atau pas Anda nyoba sesuatu yang kreatif, Anda itu lagi ngelatih si jaringan saliensi ini. Anda ngajarin dia buat nggak cuma fokus ke rutinitas atau ancaman aja, tapi juga biar lebih peka nangkap hal-hal yang halus, nuansa, detail yang nggak biasa, atau pola yang bermakna. Oh, Dengan kata lain, Anda lagi ngelatih otak buat melihat lebih banyak, lebih jeli, dan ini krusial banget kalau kita ngomongin soal jadi lebih peka terhadap tanda-tanda atau wawasan yang sifatnya subtil itu. Jadi kayak nge-upgrade radar internal kita gitu ya, biar bisa nangkep sinyal-sinyal yang lebih halus, nggak cuma yang paling kenceng atau paling jelas saja. Wah, menarik banget ini. Ada lagi nggak manfaatnya? Ada lagi, manfaat ketiga, ini juga keren, yaitu kemampuannya buat bawa kita sepenuhnya ke momen saat ini, atau mencapai kondisi flow. Flow state ya, yang kalau lagi ngerjain sesuatu sampai lupa waktu itu. Persis. Ada mungkin pernah ngalamin kan, pas lagi asik banget lakuin sesuatu, bisa masak, berkebun, nulis, bahkan olahraga, sampai lupa waktu, terus semua kekhawatiran kayak lenyap gitu aja. Nah, itu kondisi flow. Iya, pernah. Rasanya enak banget. Nah, aktivitas kreatif, apalagi yang kita lakuin tanpa tekanan buat hasilnya harus sempurna atau dinilai orang lain, itu efektif banget bawa kita ke kondisi ini. Pikiran kita jadi berhenti lompat-lompat antara nyeselin masa lalu sama cemas mikirin masa depan. Kita hadir sepenuhnya di sini sekarang. Ini pada dasarnya kayak bentuk mindfulness tapi yang aktif dan menyenangkan. Dan ini pasti melegakan banget ya, di tengah dunia yang sering nuntut kita buat terus mikirin langkah berikutnya, target berikutnya. Benar sekali. Nah, yang terakhir nih, manfaat keempat yang juga penting, yaitu membangun ketahanan, resilience, dan rasa aman psikologis, psychological safety. Ketahanan dan rasa aman psikologis, gimana hubungannya? Gini, pas kita nyoba nyiptain sesuatu, sekecil apapun itu, kita sebenarnya lagi ngambil resiko kecil. Resiko hasilnya nggak sesuai harapan, atau resiko ngerasa rentan kalau kita bagiin ke orang lain kan? Iya juga. Tapi pas kita lakuin itu dalam konteks yang mendukung, walaupun mungkin cuma buat diri sendiri aja, proses ini justru malah ngebangun otot ketahanan kita. Kita jadi belajar kalau, oh nggak apa-apa aku buat nyoba, nggak apa-apa kalau hasilnya nggak sempurna. Oke. Nah, ini yang numbuhin rasa aman psikologis, keyakinan kalau kita tuh bisa mengekspresikan diri, bisa bereksperimen, bisa keluar dikit dari zona nyaman, tanpa perlu takut sama penghakiman yang dijatuhin. Rasa aman ini penting banget jadi fondasi buat kita berani ngejalanin hidup lebih penuh, ngambil langkah baru, dan tentunya jadi lebih terbuka dan percaya sama intuisi atau tanda-tanda yang mungkin muncul. oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, secara biologis lebih tenang, mood lebih baik, otaknya jadi lebih fleksibel dan jeli, lebih hadir di momen sekarang, dan ngerasa lebih aman buat bereksplorasi. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Kreativitas sama apresiasi keindahan itu jadi bukan lagi sekedar aktivitas nice to have, tapi kayak vitamin penting gitu ya buat kesehatan mental dan emosional kita. Tepat, analoginya pas banget itu, kayak vitamin. Ini semua kedengarannya bagus banget ya, bermanfaat banget. Tapi saya bisa bayangin nih, Anda yang lagi dengerin mungkin mikir, tapi saya beneran nggak punya waktu buat ikut kursus keramik, atau saya udah pernah coba gambar, tapi hasilnya jelek banget, malah jadi stres. Nah, sumber ini di bab 6, dia nekenin banget satu hal. Tingkat keahlian atau bakat itu sama sekali nggak relevan buat dapetin manfaat neuroestetika ini. Nah, ini penting dicatat. Yang penting itu prosesnya, bukan hasilnya. Terus gimana dong caranya kita bisa ngintegrasin ini secara praktis tanpa malah nambah beban hidup? Ini poin krusial banget. Kuncinya itu di aksesibilitas sama konsistensi dalam tindakan-tindakan kecil aja, bukan harus proyek besar yang ambisius. Manfaatnya itu datang dari proses keterlibatannya itu sendiri. Sumber ini kasih banyak banget contoh praktis yang gampang dijangkau. Apa aja tuh contohnya? Pertama, mulai aja dari apresiasi keindahan harian. Ini fondasinya. Latih otot apresiasi Anda dengan secara sadar luangin waktu beberapa detik aja buat perhatiin keindahan di sekitar. Penulis sumber kan contohin bunga lavender di depan rumah tetangga, tapi bisa juga sesimpel tekstur kayu di meja Anda. Cara cahaya masuk lewat jendela, awan di langit, senyuman orang asing, detail arsitektur gedung yang Anda lewatin tiap hari. Hal-hal kecil yang sering kelewat ya.
Betul, sumber ini bahkan nyaranin tantangan kecil. Coba deh di akhir hari, catet atau sekedar inget aja 5-10 hal indah atau menakjubkan yang Anda lihat atau alami hari itu. Ini kan ngelatih jaringan saliensi tadi. Oke, latihan melihat ya. Terus ekspresi diri dalam keseharian. Kreativitas itu nggak harus ngasilin karya loh. Bisa sesederhana milih pakaian yang warnanya bikin Anda ceria, nata rambut dengan cara baru, atau ngatur ulang perabotan di kamar buat ciptain suasana beda. Itu udah kreatif. Oh iya, bener juga. Lalu, memperkaya ruang sensorik Anda. Ciptain lingkungan yang bisa menstimulasi indera secara positif. Putar musik yang Anda suka pas kerja atau masak, pajang karya seni yang Anda suka, foto yang bermakna, atau bahkan gambar buatan anak Anda. Taruh elemen alam di dalam ruangan, bunga segar, tanaman, batu unik, kerang, atau labu hias kayak contoh di buku. Unsur kebaruan sama keindahan visual ini bagus buat neuroplastisitas. Bikin suasana jadi lebih hidup ya. Kemudian, manfaatkan kekuatan suara dan musik. Jangan cuma jadiin musik latar belakang aja. Coba sesekali dengerin musik favorit Anda secara aktif, perhatiin nuansa dan emosi yang ditimbulinnya. Bersenandung atau nyanyi kecil pas lagi sendirian juga bisa banget ngelepasin ketegangan loh. Penulis juga singgung soal efek menenangkan dari suara tertentu. Kayak singing bowl, itu karena getaran dan frekuensinya. Main instrumen tentu bagus banget, tapi dengerin secara mendalam aja udah sangat bermanfaat kok. Oke. Terus, gerakan yang ekspresif. Nggak perlu ikut kelas tari formal. Coba aja putar musik yang bikin Anda pengen gerak, terus nari bebas di ruang tamu beberapa menit. Biarin aja badan gerak ngikutin irama tanpa mikirin bener atau salah. Ini cara ampuh buat lepasin stres yang kependem dan nyambungin lagi pikiran sama tubuh. Wah, ini kayaknya seru dicoba nih. Terapeutik banget dari aktivitas manual. Sumber ini spesifik nyebut masak sebagai tindakan kreatif yang membumi. Aktivitas lain kayak gambar tanpa tujuan, doodling, mewarnai buku mewarnai dewasa, merajut, berkebun, atau kerajinan sederhana lainnya, itu bisa nenangin pikiran banget dan bawa kita ke kondisi flow tadi. Masak juga termasuk ya? Iya banget, bahkan baca fiksi pun termasuk di sini loh. Penelitian nunjukin baca fiksi itu bisa ningkatin empati dan kemampuan kita memahami perspektif orang lain. Oke, luas juga ya cakupannya. Terakhir, coba eksperimen dengan pertukaran kreatif. Kalau Anda ngerasa susah nambah aktivitas baru, coba lakukan pertukaran. Identifikasi satu kebiasaan yang kurang bermanfaat atau malah nguras energi, misalnya 30 menit scroll medsos tanpa tujuan, terus coba gantiin sama salah satu aktivitas kreatif sederhana di atas selama seminggu. Amati aja bedanya di tingkat energi, mood, atau kejernihan pikiran Anda. Nah, saya suka nih ide pertukaran kreatif itu. Rasanya lebih realistis ya, daripada nambah tugas baru lagi. Dan penekanan ke aktivitas tangan kayak masak atau mewarnai, itu juga menarik. Ngingetin kalau kreativitas nggak selalu harus intelektual atau artistik dalam arti sempit. Jadi intinya, nemuin apa yang Anda nikmati aja ya. Sekecil apapun itu, terus lakuin rutin tanpa beban ekspektasi hasil. Prosesnya itu sendiri yang jadi hadiahnya. Tepat sekali. Prosesnya, bukan produknya. Nah, sekarang yuk kita tarik benang merahnya, balik lagi ke tema besar buku ini soal tanda-tanda atau intuisi. Kita udah bahas nih, gimana kreativitas sama apresiasi keindahan bisa menenangin sistem saraf, ningkatin mood, ngasah otak, bawa kita ke saat ini, dan bangun rasa aman. Gimana semua kondisi internal yang positif ini secara spesifik bantu Anda jadi lebih peka, lebih mampu nangkep atau ngenalin momen-momen sinkronisitas, wawasan mendadak, atau tanda-tanda yang dibahas di sumber ini. Di sini nih kayaknya semua kepingan puzzle-nya nyatu. Presis. Jadi, apa yang dilakuin sama semua praktek ini, mau itu apresiasi keindahan atau terlibat tindakan kreatif, itu sebenarnya lagi nyiptain kondisi internal yang optimal buat persepsi kita jadi lebih tajam dan terbuka. Kondisi internal yang optimal ya? Iya. Coba deh bayangin bedanya. Pas Anda lagi stres tinggi, buru-buru, cemas, atau kejebak pikiran negatif, filter persepsi Anda itu kan cenderung nyempit ya. Fokusnya ke ancaman, masalah, atau sekedar rutinitas buat bertahan hidup aja. Susah banget kan mau nangkep nuansa halus, kebetulan yang bermakna, atau bisikan intuisi dalam kondisi kayak gitu. Iya, bener banget. Buru-buru mikir gituan ya. Nah, sebaliknya pas Anda secara rutin ngelatih diri lewat apresiasi keindahan dan kreativitas, Anda itu secara bertahap lagi.
Satu, nenangin sistem saraf. Jadi keluar dari mode fight or flight, masuk ke mode yang lebih reseptif, lebih nerima. Dua, ningkatin mood positif dan rasa aman. Jadinya lebih terbuka sama kemungkinan baru, nggak terlalu defensif atau sinis ngelihatnya. Oke. Tiga, ngasah jaringan saliensi. Jadi ngelatih otak buat merhatiin hal-hal di luar kebiasaan, detail menarik, pola yang nggak terduga. Empat, ningkatin kehadiran di saat ini, flow mindfulness. Jadi ngurangin berisik mental dari masa lalu dan masa depan. Lebih bisa nyadarin apa yang terjadi sekarang. Dan lima, ningkatin fleksibilitas kognitif, neuroplastisitas. Jadi lebih mampu ngelihat hubungan baru dan mikir di luar kotak. Lengkap ya jadinya? Kombinasi dari semua ini, ketenangan, keterbukaan, kepekaan yang terasah, kehadiran, dan fleksibilitas mental, ini nyiptain semacam lahan subur gitu di dalam diri Anda. Anda jadi lebih mungkin buat memperhatikan pas ada sesuatu yang nggak biasa terjadi, lebih mungkin buat merasakan tarikan intuisi, dan lebih mungkin buat mempertimbangkan makna dari sebuah sinkronisitas atau tanda daripada langsung ngabaikannya sebagai kebetulan doang. Oh, jadi bukan bikin tandanya muncul ya, tapi bikin kita lebih bisa nangkepnya gitu. Tepat. Ini bukan soal sihir atau mistis gimana gitu, tapi lebih ke nyiptain kondisi psikologis dan neurologis yang memungkinkan Anda ngakses tingkat kesadaran dan persepsi yang lebih dalam, yang sebenarnya udah Anda miliki. Kayak ngebersihin jendela yang kotor aja biar cahaya bisa masuk lebih terang. Oke, saya nangkap. Jadi kesimpulannya nih ya, dari pembahasan mendalam kita soal bab 6 ini, jelas banget kalau kreativitas sama kemampuan kita buat mengapresiasi keindahan itu bukan cuma hiasan dalam hidup. Bukan sesuatu yang bisa kita lakuin nanti kalau ada waktu. Bukan sekedar pemanis ya. Betul. Sumber yang kita bedah hari ini secara meyakinkan nunjukin kalau keduanya itu alat fundamental, bahkan bisa dibilang vital buat ngejaga kesejahteraan mental dan emosional kita. Lebih dari itu, keduanya itu cara praktis buat ngasah kejernihan persepsi kita, mempertajam kesadaran kita akan dunia di sekitar dan di dalam diri. Dan pada akhirnya, ngebuka diri kita lebih lebar lagi terhadap seluruh spektrum pengalaman hidup, termasuk momen-momen intuisi, wawasan, atau tanda-tanda yang mungkin bawa makna dan arahan penting buat perjalanan hidup Anda. Dan perlu diingat lagi ya, ini tuh bukan ranah eksklusif buat para seniman atau mereka yang katanya berbakat. Ini kapasitas bawaan kita sebagai manusia kok. Bisa diakses sama siapa aja, kapan aja, lewat tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Kuncinya di konsistensi ya? Iya. Fokus utamanya itu bukan di hasil akhirnya. Bukan harus lukisan mahakarya, puisi indah, atau lagu hits. Tapi di proses keterlibatannya itu sendiri. Dan di pergeseran internal yang dihasilkannya, pergeseran menuju ketenangan, kehadiran, keterbukaan, sama kepekaan. Intinya ya tentang jadi lebih hidup, lebih utuh, dan lebih terhubung. Sama diri sendiri, sama orang lain, dan sama dunia di sekitar Anda. Menjadi lebih hidup dan terhubung. Saya suka itu. Nah, sebagai penutup nih, untuk pembahasan kita kali ini, kita mau tinggalin Anda dengan sebuah pertanyaan reflektif. Semacam undangan kecil gitu ya. Coba deh pikirin. Apa satu aja tindakan kreatif kecil, sekecil apapun itu, atau satu momen apresiasi keindahan yang sengaja pengen Anda lakuin atau ciptain dalam minggu ini? Targetnya bukan buat ngasilin sesuatu yang wow atau langsung dapat pencerahan gitu, enggak. Murni sebagai eksperimen pribadi aja. Eksperimen kecil ya? Iya. Eksperimen buat sekedar ngamatin. Gimana sih rasanya? Ada nggak pergeseran dalam cara pandang Anda? Ada nggak sesuatu yang Anda sadari secara beda, di luar atau di dalam diri, setelah ngelakuin itu? Mungkin sesimpel berhenti selama 1 menit penuh buat benar-benar ngeliat dan kagum sama warna langit pas matahari terbenam. Sesuatu yang biasanya mungkin Anda lewatin gitu aja. Kira-kira apa ya yang mungkin muncul ke permukaan kalau Anda secara sadar ngasih sedikit aja ruang buat kreativitas dan keindahan untuk bisa bernapas dalam hidup Anda minggu ini?